Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep dan Etika Kerja Marketing Perbankan Syariah. Dan di sini saya Putri Nur Aziza sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 10 ini. Tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama kedua rekan saya. Yang pertama itu Dia Rahmawati dan juga Nur Herlina. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama mengenai marketing perbankan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Putri Nur Aziza. Materi pertama yaitu marketing perbankan. Marketing atau pemasaran dalam pandangan para ahli memiliki berbagai macam makna dan definisi sendiri. Hal ini seperti diungkapkan Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Jadi, pemasaran bank adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi, dan distribusi dari produk dan jasa untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan organisasi. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi marketing. Pada dasarnya, tugas utama seorang marketing bank yaitu melakukan rangkaian proses pemasaran, mulai dari proses pembuatan hingga penyampaian informasi dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank. Namun, jika dilihat dari segi tugas dan fungsinya, maka marketing bank bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu marketing funding. Marketing funding bertanggung jawab pada pencapaian target bidang usaha funding atau pendanaan. Seorang marketing funding akan diberikan target dari suatu bank yang memperkerjakannya untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari nasabah. Dana dapat berasal dari beberapa produk bank melalui simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito dari para nasabahnya. Sedangkan untuk marketing lending, bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan, mempunyai kemampuan menganalisis pembiayaan, memproses dan merealisasikan pembiayaan, menawarkan produknya dengan beberapa daya tarik untuk para nasabahnya, di antaranya dapat berupa bagi hasil yang rendah atau kecil. Selanjutnya, fungsi marketing. Fungsi marketing juga dibagi menjadi dua, yaitu pertama, marketing funding berfungsi mencari nasabah atau pihak ketiga yang mempunyai dana lebih agar mau untuk menyimpannya ke dalam bank dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Yang kedua, memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk perbankan, dan memperluas jaringan atau relasi antar perbankan atau dengan dunia di luar perbankan itu sendiri. Sedangkan marketing lending mencari nasabah atau pihak ketiga yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan individu maupun kepentingan guna mengembangkan perusahaannya dalam bentuk pinjaman yang tentunya sesuai dengan syarat peminjaman. Materi selanjutnya, etika marketing perbankan syariah. Secara terminologi, etika merupakan kajian terhadap sistem nilai yang muncul dari tingkah laku manusia. Etika merupakan suatu upaya dalam merealisasikan nilai dan norma moral melalui proses penilaian atau pengajaran tentang kebaikan atau keburukan dari perbuatan sehingga dapat menentukan baik atau buruk, benar atau salah, berakibat lebih baik atau lebih buruk, pantas atau tidak pantas suatu tindakan saat perilaku seseorang dalam hidupnya. Adapun nilai etika Islam tersebut seharusnya dikembalikan pada karakteristik yang sesungguhnya, yaitu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu religius, beretika, realistis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
etika marketing perbankan syariah dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, jujur atau sidik. Pada perbankan syariah, seorang pemasar sekalipun tidak boleh melakukan kebohongan atau terlalu melebih-lebihkan atas produk yang dijual hanya demi mengejar target. Cerdas dan bijaksana atau fatona. Seorang pemasar di bank syariah selain harus paham tentang seluruh produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, termasuk kaidah fikihnya secara dasar, juga harus dapat menjaga amanah yang diberikan nasabah atas pembelian produk tersebut. Yang ketiga, dapat dipercaya atau amanah. Dalam perbankan syariah, pemasar yang memiliki sifat amanah berarti memiliki keimanan yang kuat kepada Allah di dalam dirinya. Seorang pemasar yang selalu menjaga amanah akan mendapat kepercayaan nasabah. Yang ketiga, komunikatif atau tabligh. Seorang pemasar bank syariah harus memposisikan dirinya tidak hanya sebagai representasi dari perusahaan, namun turut pula sebagai juru dakwah dalam pengembangan ekonomi syariah. Yang terakhir, konsisten atau istiqomah. Seorang pemasar bank syariah dalam praktik pemasarannya harus selalu istiqomah. Dalam penerapan aturan syariah, seorang pemasar harus dapat dipegang janjinya. Tidak diperkenankan seorang pemasar berubah-ubah dalam memberikan janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang personal selling berdasarkan etika Islam. Personal selling berdasarkan etika Islam merupakan sebuah komponen dari pemasaran. Pemasaran dalam Islam merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Personal selling dalam etika Islam berdasarkan pada beberapa hal, yaitu yang pertama ada kejujuran. Seorang pemasar harus memiliki sifat kejujuran atas apa yang mereka katakan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab seorang pemasar menjadi sebuah taruhan dalam menjaga nama baik perusahaan serta nama baik pihak pemasar itu sendiri. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Kepercayaan antara nasabah dengan pihak marketing sangat erat kaitannya untuk berkelangsungan hubungan nasabah dengan bank. Yang keempat, kepuasan. Kepuasan nasabah menjadi hal prioritas dalam perusahaan jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis marketing perbankan syariah. Yang pertama, yaitu penawaran produk. Menawarkan berbagai produk bank syariah akan tetapi tetap dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, kredit perumahan rakyat dengan sistem bagi hasil, tabungan dengan berbagai nama dan jenis, kredit pembiayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu ada jaminan keamanan. Bank syariah menjamin keamanan semua dana yang disimpan oleh para nasabah dalam berbagai produk perbankan syariah yang dipilih. Yang ketiga, nuansa Islami. Berbeda dengan bank konvensional, sebuah bank dengan prinsip syariah akan selalu berbalut dengan nuansa Islami. Hal itu dikarenakan sejak awal prinsip syariah dipilih. Mau tidak mau, harus menerapkan cara dan pelaksanaan yang lebih Islami dalam setiap aktivitas perbankan, baik yang dilakukan oleh seluruh karyawan bank serta prinsip perbankan yang dianut. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 10 telah selesai disampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak jalannya presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.